Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik. Tuhan yang memberkati kami setiap saat. Apa yang kami makan, minum, kami pakai, bahkan apa yang kami doakan, Tuhan selalu memberi kami yang terbaik. Terima kasih buat hadirat-Mu yang manis. Pagi ini kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Tiba waktunya untuk kami belajar dari sabda firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya firman itu bertumbuh, memberkati kami, memulihkan kami, bahkan kami boleh mempermuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, pemberitaan firman sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, jemaat silakan duduk kembali. Terima kasih, terima kasih. Ya, shalom keluargaku. Selamat pagi. Semuanya sehat-sehat dan pasti diberkati Tuhan. Amin ya. Ini adalah minggu kedua ya di bulan Agustus tahun 2022 ya. Kita bersyukur di minggu yang kedua ini kita masih beribadah sekalipun pandemi masih ada ya. Bahkan berita bilang semakin meningkat. Di beberapa sekolah Kota Bogor belum bisa tatap muka 100% ya. Tapi kita bersyukur gereja kita sudah tatap muka 100% ya. Semua bisa ibadah di gereja ini, di gedung ibadah ini dengan sehat tentunya. Dan kita tidak mau sia-siakan, amin keluargaku. Ibadah yang ada, yang kita lakukan kita tidak sia-siakan, kita mau maksimalkan, kita mau diubahkan dan diberkati oleh Tuhan. Baik, tema firman Tuhan pada bulan ini masih bicara tentang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Saya juga sama, hari ini saya akan membahas mengenai berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Ayo kita buka Alkitabnya. Ini ayat yang sering dibaca oleh hamba-hamba Tuhan ketika menyampaikan khotbah ya. Baik khotbah pagi, khotbah komisi ya. Kolose pasal 2 ayat 5 dimulai sampai ayatnya yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat 5, 6, dan 7. Saya bacakan saja ayat ini untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian ya. Kolose pasal 2 ayat 5, 6, dan 7. Demikian firman Tuhan. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Perhatikan ayat 6. Setelah Paulus memuji jemaat di Kolose, ayat 6 Paulus bilang gini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Keluargaku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu pernyataan yang saya masih ingat. Saya seringkali hobi mengkoleksi buku karangan Yakub B. Susabda. Dia seorang hamba Tuhan, tetapi dia juga seorang pakar psikologi Kristen. Yakub B. Susabda katakan bahwa pecahnya sebuah gereja, pecahnya sebuah keluarga, itu indikasi yang paling utama. Masing-masing gereja, masing-masing anggota keluarga, mereka tidak punya kematangan hidup. Mereka tidak matang, mereka tidak dewasa, mereka tidak memahami sebenarnya ngapain, apa fungsinya, dan harus bagaimana mereka melakukan. Next berikutnya. Klik berikutnya. Saudara perhatikan baik-baik. Kita mau belajar dulu dari pola hidup jemaat di Kolose. Tadi saya sudah bilang di ayat yang kelima, Rasul Paulus memuji jemaat di Kolose. Rasul Paulus
mengatakan, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi di dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita. Saudara, Rasul Paulus bersukacita. Rasul Paulus gembira. Kenapa? Karena lihat pola hidup jemaat di Kolose. Kalau saya sangkut pautkan dengan teorinya Yakub Besusabda, maka saya kombinasikan Rasul Paulus melihat jemaat di Kolose itu jemaat yang matang. Jemaat yang matang, sehingga Rasul Paulus gembira dan sukacita. Ini harusnya dimiliki oleh gereja Tuhan. Jemaat Tuhan, gereja Tuhan, hidupnya harus bikin orang sukacita. Bilang amin. Orang Kristen hidupnya harus bikin orang bahagia. Cuma 2-3 orang. Amin. Amin. Orang Kristen hidupnya harus bikin orang lain sukacita. Orang Kristen tidak boleh bikin orang lain hidupnya susah menderita. Kenapa? Karena itu adalah bukti bahwa dia matang hidupnya. Keluargaku, di dalam ayat 5, Paulus melihat jemaat di Kolose ternyata memang jadi jemaat yang matang. Dari hal apa? Di ayat 5, Rasul Paulus melihat cara hidup jemaat di Kolose itu tertib hidupnya. Tidak urakan, tidak sembarangan. Hidupnya bukan ngawur, hidupnya bukan semau gua. Hidup jemaat di Kolose, Rasul Paulus melihat adalah jemaat yang matang. Kenapa? Jemaat di Kolose itu hidupnya tertib dan imannya teguh di dalam Kristus. Saudara, ini harus jadi awasan bagi kita. Ini harus menjadi warning, peringatan bagi kita bahwa Rasul Paulus memuji kematangan pola hidup jemaat di Kolose sehingga Paulus bersukacita. Demikian juga kita harus membuat orang lain bersukacita karena kematangan hidup kita, karena kematangan pola pikir kita, karena kematangan perilaku kita dengan cara hidup tertib dan iman kita teguh di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, keluargaku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi sebuah ingatan segar, sekaligus mungkin cambuk bagi kita. Kenapa cambuk? Kita diingetin, dipecut, pedes, sakit. Tetapi ini yang menjadi awasan bagi kita bahwa hidupmu, hidup saya harus bikin orang lain bahagia. Next, berikut. Meskipun demikian, keluargaku, meskipun jemaat di Korintus adalah jemaat yang matang, jemaat Korintus adalah jemaat yang punya iman yang teguh, Rasul Paulus ingetin. Meskipun demikian, Paulus tetap mengingatkan mereka. Sekalipun mereka punya iman yang teguh, sekalipun hidup mereka matang, Paulus tetap ingetin, hei jemaat di Kolose, ingat baik-baik, kamu tidak boleh sampai di situ. Tidak boleh cukup hanya punya iman yang teguh, tidak cukup kamu jadi orang yang matang, tetapi ada hal-hal yang harus kalian perhatikan jemaat di Kolose. Apa yang harus diperhatikan dalam konteks kekristenan? Iman Kristen itu sifatnya dinamis. Tolong perhatikan baik-baik kalimat ini. Iman Kristen adalah iman yang dinamis, bukan iman yang statis. Statis itu mandek, statis itu mandul, statis itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi iman Kristen itu harus dinamis, maju, naik, 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 dan terus naik sampai kita mencapai kesempurnaan. Contoh iman yang dinamis. Pak Suteja waktu SD disuruh pimpin doa.
Lalu ibu guru bilang, Suteja, ayo berdoa memulai pelajaran agama. Saya bilang, Bu Guru, saya nggak bisa berdoa. Ibu guru memaklumin saya karena saya baru kelas 3 SD. Dan mungkin saya belum diajarin doa. Lalu Bu Guru katakan, Suteja, kamu anak pendeta, tolong belajar berdoa di rumah ya. Iya Bu Guru. Kelas 4 SD, saya datang lagi ke sekolah itu dan diajar guru yang sama. Kelas 4 SD guru bilang, Suteja, pimpin berdoa. Lalu saya mengatakan hal yang sama, Bu Guru, saya tidak bisa berdoa. Sambil agak jengkel, sudah 1 tahun tidak bisa berdoa. Lalu kelas 6, sudah 3 tahun, Bu Guru bilang, Pak Suteja, pimpin doa. Bu Guru, aku gak bisa. Sampai saya merengek-rengek nangis, sampai saya kesal marah, disuruh berdoa terus. Karena sudah kelas 6, saya ngotot, saya tidak bisa berdoa. Saudara, ini yang disebut iman yang mandul. Tidak ada progres hidup rohani di dalam Kristus. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi kalau engkau beriman kepada Allah, ingat imanmu itu dinamis. Kalau dulu saya jarang berdoa, bukti bahwa saya imannya meningkat dinamis, maka saya mulai rajin berdoa. Kalau dulu saya orangnya emosional, saya tidak boleh kesenggol sedikit sama orang, bukti bahwa saya matang dan iman Kristen saya dinamis, maka saya mulai bisa mengendalikan diri. Dulu saya adalah orang yang suka iri, saya orang yang tidak suka lihat orang berhasil, pokoknya iri. Karena saya punya iman yang dinamis di dalam Yesus, saya mulai menerima orang lain dan saya mulai bersyukur atas keberhasilan orang lain. Itu namanya iman yang dinamis. Keluargaku, saya belum membahas mengenai berakar, supaya saudara paham dulu bahwa Rasul Paulus ingetin jemaat di Kolose, enggak cukup imanmu teguh, enggak cukup kata Rasul Paulus hidupmu tertib, tapi Paulus ingetin mereka supaya mereka tidak sampai di situ. Lihat kalimat berikutnya, Rasul Paulus berharap mereka terus mempertahankan hidup untuk tetap hidup di dalam Yesus, konsisten, continue, terus menerus sampai akhir hidup mereka. Atau dengan kata lain, Rasul Paulus ingin mereka betul-betul berakar di dalam Yesus. Kenapa ada banyak orang Kristen mengalami kasih yang mula-mula? Pak Pendeta, dulu waktu saya dibaptis bertobat, saya pelayanan. Mau hujan, badai, petir, saya pelayanan. Sampai saya lupa makan, pokoknya saya melayani Tuhan. Tapi karena masalah hidup, dengan si A, dengan si B, dengan pelayan Injil, saya konflik, dengan gembala saya konflik, saya undur pelayanan. Sekian tahun saya tenggelam. Lalu ada KKR, hamba Tuhan dari luar, ingetin dia, cambuk hatinya. Lalu dia katakan, Tuhan, aku mau kembali ke kasih yang mula-mula. Kenapa saudara orang seperti itu? Karena dia tidak berakar di dalam Tuhan. Karena dia tidak berakar di dalam imannya. Karena dia tidak berakar di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Dia tidak konsisten dengan imannya. Dia tidak continue dengan imannya. Dia tidak konsisten dan continue dengan hidup tertibnya. Hanya awal-awalnya saja. Keluargaku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayo buka pikiranmu, buka wawasanmu bahwa kita harus berakar di dalam Kristus Yesus. Next, berikutnya. Untuk tetap di dalam Yesus tentu bukan perkara yang mudah, Pak Pendeta. Yes! Pak Pendeta, saya mau hidup tertib seumur hidup saya. Pak Pendeta, saya mau punya iman yang teguh di dalam Yesus Kristus.
Dan itu tidak hanya setahun, tidak hanya 2 tahun, tidak hanya 3 tahun, tapi sampai akhir hidup saya mau melakukan kebenaran. Saudara, ketika kita berkomitmen untuk hidup berakar di dalam Kristus, itu bukan perkara yang mudah. Ada masalah dengan suami, ada masalah dengan anak, ada masalah dengan pekerjaan, ada masalah dengan jemaat, sama dengan jemaat, dan seterusnya. Lalu kita katakan, percuma saya mengikut Yesus, masalahku bertubi-tubi. Saudara, nggak mudah. Orang yang berakar itu perlu proses. Engkau dan saya harus mau lalui berbagai ujian. Bahkan ada harga yang harus engkau bayar. Dan salah satu proses yang harus kita lalui tersebut adalah kita harus semakin berakar di dalam Yesus. Tema ini dibuat 1 bulan. Bukan perkara yang sepele, tapi buat saya perkara yang susah. Jangankan jemaat, pendeta saja perlu dengar khotbah tentang berakar. Banyak pendeta-pendeta yang murtad. Orang Kristen yang percaya kepada Yesus, engkau harus melalui setiap proses hidupmu, sekalipun itu pahit, karena engkau harus berakar di dalam Kristus. Engkau harus tertanam betul-betul berakar di dalam Yesus. Pertanyaannya adalah, next, bagaimana Pak Pendeta agar saya semakin berakar di dalam Kristus, sehingga saya jadi pribadi yang matang, lalu orang lain bersuka cita atas kehidupan saya. Bagaimana saya berakar di dalam Kristus Pak Pendeta, jadi hidup saya matang dan orang lain diberkati melalui kehidupan saya. Hidup saya tidak jadi batu sandungan Pak Pendeta. Saudara perhatikan baik-baik. Saya akan memberikan 3 prinsip sederhana bagaimana kita berakar di dalam Kristus. Yeremia 17 ayat 7-8. Saya menyimpulkan orang yang berakar di dalam Kristus, maka seluruh hidupnya harus mengandalkan Tuhan. Amin. Cuma 3 orang yang bilang amin. Seluruh hidupnya harus mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7-8 jelas, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia seperti pohon dan seterusnya. Saudara perhatikan baik-baik. Orang yang berakar di dalam Kristus, maka apapun yang dia alami, tantangan apapun yang dia alami, kesulitan apapun yang dia alami, dia akan tetap andalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kepintarannya, bukan mengandalkan kepopulerannya, bukan mengandalkan uangnya, bukan mengandalkan orang lain yang kita anggap dia mampu membantu kita. Next, apa itu mengandalkan Tuhan, Pak Pendeta? Saudara perhatikan baik-baik supaya saudara punya pemahaman yang sama dengan saya. Apa arti mengandalkan Tuhan? Mengandalkan Tuhan yang pertama berarti dia menaruh harapan hanya sama Tuhan, bukan kekuatan manusia. Dulu waktu saya SMP, bapak saya itu gila, bukan gila stres kayak orang gila, tapi terlibat dengan mabuk, judi, main perempuan. Waktu saya SMP, saya sekolah langganannya bank keliling karena nggak punya duit, pinjem bank keliling bayar SPP. Waktu saya SMP ditanya sama guru, Suteja kamu mau masuk kemana SMP? Jawaban saya tidak tahu. Bukan karena saya nggak ada semangat sekolah, bukan. Karena saya tahu mama papa saya nggak bisa sekolahin saya. Harapan saya pengen masuk SMK.
supaya saya nanti lulus bisa kerja. Itu harapan saya. Akhirnya seiring berjalannya waktu, dengan langganan bank keliling lagi, saya masuk SMK. Gali lubang, tutup lubang. Hutang sana, hutang sini. Masuk SMK butuh biaya besar. Praktek ini, praktek kerja sekian bulan, ongkosnya besar. Lalu guru saya tanya, kamu dari SMK mau kemana? Harapan saya ingin kerja di perusahaan yang besar, dapat duit. Kalau kuliah kayaknya jauh, gak mungkin. Akhirnya saya kerja 1 bulan keluar. Ditanya sama gembala saya, harapanmu apa? Pengen kuliah. Oh, harapan saya pengen kuliah. Tapi kuliah dari mana? Saya ngomong, mama, papa, mau kuliah. Lu jangan gila, Teja. Bapak lu aja kerjanya begitu, gimana mau kuliah? Itu harapan saya mau kuliah. Tidak bisa terwujud kalau saya andelin mama, papa. Tidak bisa terwujud kalau saya ngandelin gereja. Waktu saya bilang sama kepala saya, Om, saya mau kuliah. Ya kamu berdoa. Dia tidak langsung bilang, iya gereja support kamu 100% kuliah sekolah Alkitab. Tidak. Akhirnya saya modal nekat bawa uang 50.000 dikasih gereja, ongkos naik kereta, ongkos angkot, ongkos naik bajai sampai di kampus, ikut tes. Lalu ditanya siapa sponsormu? Tidak ada. Bapak Ibu, semua orang punya harapan. Apa harapanmu? Banyak. Semua orang punya harapan. Dan harapan itu adalah sebuah kerinduan supaya terwujud dalam diri kita. Dengar baik-baik. Orang yang andalin Tuhan, maka dia menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Tapi kan Pak Pendeta, Tuhan bisa pakai orang. Iya, Tuhan bisa pakai orang memberkati engkau. Tapi bukan berarti engkau mengandalkan orang, andalkan Tuhan. Biarkan Tuhan yang menggerakkan orang memberkati kita. Bilang amin. Itu kebenaran. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang menaruh semua harapannya, cita-citanya. Lalu yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan berarti dia izinkan Yesus yang memimpin hidupmu. Bukan egomu, bukan ambisi pribadimu, bukan kepintaranmu, bukan kekayaan, kedagingan, keangkuhan hidup dan seterusnya. Izinkan Yesus pimpin hidupmu total. Saudara, ketika engkau menghadapi problem dalam masalahmu, entah masalah apapun, izinkan Yesus yang mengendalikan seluruh hidupmu. Saudara, ingat kembali ilustrasi cerita seorang ibu yang rumahnya dirusak iblis setiap jam 12 malam ya? Saudara masih ingat tidak? Lupa ya, saya ulang kembali ilustrasinya. Suatu ketika ada seorang ibu punya rumah cukup besar, mungkin rumahnya sebesar inilah ya, besar. Hartanya melimpah. Tapi dia diteror terus sama iblis jam 12 malam. Ini ilustrasi cerita. Jadi setiap jam 12 iblis ketok pintunya. Tok, 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 tok. Dia buka pintu, iblis masuk, hancurkan rumahnya. Setelah iblis pergi, dia menghalalkan segala cara, panggil orang pintar segala macam, tetap tidak berhasil. Tetap rumahnya diporak-porandakan. Lalu dia mulai sadar, oh ternyata dia butuh Yesus. Dia bilang gini, Yesus datang ke rumahku, Yesus datang. Dia berdoa, Yesus datang ke rumahku. Aku yakin kalau Yesus masuk rumahku, iblis gak berani. Hebat imannya. Lalu jam 11 malam, pintu terketuk dengan lembut. Tok, tok, tok. Perempuan ini buka, oh Yesus, Yesus silakan masuk. Dia panggil sekali Yesus masuk ke rumahnya. Lalu si perempuan ini bilang, Yesus, aku kasih satu kamar yang luks. Kamarku aja gak sebagus kamar Yesus.
Ini kamar buatmu Yesus. Ada AC, ada makan minum lengkap, semuanya mejanya bersih, dan tempatnya nyaman, kasurnya, busanya, semua lux. Yesus katakan, terima kasih anakku. Yesus masuk ke dalam kamar itu. Waktu Yesus masuk kamar itu jam 11 lewat, setengah 12, jam 12. Iblis ketok-ketok pintu dengan keras. Tok, 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 tok. Si perempuan ini gak takut. Dia tetap buka pintu. Dan ketika buka pintu, apa yang terjadi? Iblisnya lari. Tidak. Iblisnya masuk. Dan iblis hancurkan rumahnya. Porak-porandakan lebih parah rumahnya. Lalu iblis pergi. Si perempuan ibu ini marah sama Yesus. Dia gedor-gedor pintu kamar Yesus. Yesus keluar! Yesus keluar! Katanya Yesus bisa bantu hidupku. Yesus bisa usir setan dalam hidupku. Yesus tidak marah. Dia buka pintu depan lembut. Dia katakan, ada apa anakku? Yesus lihat rumahku lebih parah hancur gara-gara iblis. Aku sudah mengundang Yesus masuk ke rumahku, tapi kenapa rumahku tetap hancur? Apa yang Yesus bilang? Anakku, ketika aku masuk, engkau hanya memberikan satu kamar ini untuk aku. Bukan seluruh rumah ini. Jadi aku hanya menjaga kamar ini saja yang aku berikan kepadaku. Saudara mengerti ilustrasi ini? Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang totalitas mengizinkan Yesus memimpin hidup. Apapun yang kau hadapi, dalam pekerjaan, dalam pergumulan, dalam keluarga, masalah suami, istri, masalah anak, izinkan Yesus berkuasa atas hidupmu. Next, berikutnya. Apa itu mengandalkan Tuhan? Saudara, ada banyak orang bilang begini, Pak Pendeta, aku mah gak mau punya masalah deh. Sudah, sekarang aku hidup bahagia, ayam, tentrem, suami, istri, baik, anak juga rukun semuanya, amin, gak ada masalah. Dengar baik-baik, kalau engkau mau tahu arti mengandalkan Tuhan, perhatikan kalimat ini. Mengandalkan Tuhan hanya dapat dipahami ketika engkau dan saya mengalami masa-masa sulit. Jika kita tidak pernah mengalami pergumulan dan situasi terjepit, maka engkau tidak akan bisa memahami apa arti mengandalkan Tuhan. Berkat bagi orang yang mengandalkan Tuhan, kitab Yeremia jelas, dia tidak kekurangan, dia tidak khawatir dan terus berbuah, dan berbuah. Tetapi untuk mengalami hal itu, orang Kristen, anak Tuhan harus berani menghadapi masalah. Karena kalau engkau tidak punya masalah, engkau tidak akan pernah bisa mengerti arti mengandalkan Tuhan. Keluargaku, ini poin pertama yang saya mau sampaikan. Prinsip pertama yang saya sampaikan, bagaimana kita berakar di dalam Yesus. Jadilah jemaat Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Amin. Ada amin? Sekarang tepuk kiri kanan kita. Pak, ma, dek, teman, saudara, andalin Tuhan. Jangan andelin duitmu, jangan andelin saudaramu, jangan andelin kepintaranmu, jangan andelin kemampuan. Andelin Tuhan, Pak, Ma, andelin Tuhan. Oke, andelin Tuhan. Next, berikutnya yang kedua. Yang kedua, tolong perhatikan baik-baik. Di KKA gabungan kemarin sudah saya singgung. Bagaimana Pak Pendeta agar saya semakin berakar di dalam Kristus? Selain kita mengandalkan Tuhan, maka sebagai gereja, gereja bukan kuriakon tapi eklesia. Saya sudah khotbah di gereja ini. Kata gereja dalam bahasa Yunani dibagi jadi dua pengertian, kuriakon dan eklesia. Kuriakon itu adalah building, gedung, sedangkan eklesia adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara perhatikan ke depan, tidak apa-apa, anak-anak biarkan saja. Oke. Bagaimana supaya kita berakar di dalam Kristus? Yang kedua, maka gereja eklesia kita harus tertanam di gereja lokal. Saudara dan saya harus tertanam di gereja lokal. Pak Pendeta, mana ayat firman Tuhannya? Next, klik berikutnya. Saudara, perhatikan baik-baik.
kita bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah, yang kedua, kita harus tertanam di gereja lokal. Perhatikan baik-baik Mazmur 92 ayat 13-16. Saya sudah tulis. Mazmur 92:13 dikatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Lihat. Orang benar yang ditanam di bait Tuhan. Ayat ini jelas. Kalau kita mau berakar di dalam Kristus, tidak hanya mengandalkan Tuhan, maka kita harus tertanam, setia, bertumbuh di gereja lokal. Gereja lokalmu, saya adalah GSDA Batu Karang. Maksudnya apa? Oke, next berikutnya. Saya membuat pernyataan berdasarkan Mazmur. Tadi, kalau saudara mau dibilang orang benar, maka orang benar harus tertanam dan berakar di gereja lokal. Mazmur tadi bilang orang benar diumpamakan seperti pohon korma dan pohon aras yang bertunas karena berakar kokoh. Di mana? Di bait Tuhan. Agar bertunas, kita harus berakar dan terus berakar kuat, tertanam di gereja lokal. Saudara, next berikutnya. Saya seringkali menjumpai jemaat yang GKKB, Gereja Keliling-Keliling Bogor. Saya sebagai hamba Tuhan, bukan saudara harus ke GSDA Batu Karang. Nanti saya jelasin. Saudara harus bertobat kalau engkau punya kebiasaan pindah-pindah gereja. Sekali lagi, saudara harus bertobat kalau kegemaranmu adalah pindah-pindah gereja. Ya pindah gereja Pak Pendeta, orang saya gak suka lihat gembalanya, gak suka lihat pelayan Injilnya, gak suka lihat pengurusnya. Saudara, di gereja manapun kau akan punya masalah yang sama. Di gereja manapun engkau akan mendapati konflik yang sama. Yang harus engkau lakukan adalah jangan lari dari gereja. Hadapi masalah. Tadi poin pertama, kalau engkau mau tahu arti mengandalkan Tuhan, hadapi masalah. Saudara, kita harus tertanam di gereja lokal. Kenapa saya harus tertanam di gereja lokal, Pak Pendeta? Tidak boleh GKKD, Gereja Keliling-Keliling Depok. Nggak boleh GKKB, Gereja Keliling-Keliling Bogor. GKKJ, Gereja Keliling-Keliling Jakarta. Apalagi? GKK, apalagi? I, Gereja Keliling-Keliling Indonesia. Kenapa harus tertanam di gereja lokal? Karena gereja adalah tubuh Kristus. Kristus adalah kepala gereja. Maka kita adalah tubuh Kristus. Kalau kita keluar dari gereja, berarti kita keluar dari organ tubuhnya Kristus. Karena Kristus adalah kepala. Saya punya pohon. Saya punya pohon, saudara. Oke. Saudara, saya punya pohon atau kembang ya. Lalu kembang ini sudah banyak bunganya. Saya tanam kembang ini di tanah A. Maafkan saya pakai kaki. Ini tanah A. Saya tanam di tanah A. Oke. Waktu saya tanam, saya kasih pupuk, saya kasih air. Mungkin kalau pohon ini bisa bicara, Pak, tanahnya gak bagus. Ini tanahnya busuk. Tanahnya jelek, tapi saya terus rawat. Mulai tumbuh sedikit, betul saudara. 3 bulan, saya cabut lagi, saya gali, saya cabut lagi. Saya pindahin ke tanah B. Tanah B, taruh lagi. Oke, setelah 2 bulan, 3 bulan, kok gak bertumbuh, gak berbuah kayak kemarin ya. Kemarin ada peningkatan 2-3 cm. Saya gali lagi, saya pindahin ke tanah C.
Coba pakai akal sehat kita, saudara. Maafin saya nggak jago pertanian. Pakai akal sehatmu. Kira-kira nih pohon akan hidup atau mati? Menurut akal sehat saya, saudara. Maaf kalau saya salah. Pohon lama-lama akan mati. Kenapa mati? Karena dia nggak tertanam. Dia kayak jemaat Batu Karang yang GKKB, Gereja Keliling-Keliling Bogor. Saya nggak suka di Batu Karang. Kenapa? Pak Teja kalau khotbah nyindir saya terus. Udah betah gue di Batu Karang. Mendingan gue pindah ke Gereja GB di Lebakwangi. Nggak betah gue ke GC Batu Karang. Kenapa? Karena dia ngomongin persepuluhan terus. Gue pindah aja ke Gereja GPDI Kampung Cina. Saudara, kita ini tubuh Kristus. Jangan cabut terus tuh tanaman. Di tanah itu ada masalah, hadapi, selesaikan, bertumbuhlah di gereja itu. Terus, kenapa harus tertanam? Satu-satunya alat Tuhan untuk menegakkan kerajaannya di bumi, yaitu di gereja. Kenapa harus tertanam di gereja? Dengar ini penting nih. Supaya kita tahu bahwa gereja itu adalah tempat pelatihan, pemuritan kita, supaya engkau bertumbuh dan berbuah. Waktu saya ke gereja, bukan berarti saya nggak ada masalah. Tahun 2011 saya bergabung di gereja ini, saya sudah katakan di kota saya berkali-kali. 2012, 2013 saya dapat laporan ada jemaat yang tidak suka saya khotbah di sini. Kenapa khotbahnya begitu nyindir lah, nyinggung lah dan lain sebagainya. Sampai saya dibenci sama jemaat. Saya tahu. Waktu saya dibenci sama jemaat, apakah saya langsung paposan? Saya tarik lagi surat lamaran, karena saya bikin lamaran PI di sini. Saya tarik lamaran saya Pak Bosan. Saya nggak mau jadi PI di sini. Mendingan gua PI di Cianjur saja perintisan. Ya kalau saya begitu, gimana saya mau kenal saudara? Gimana saya mau bertumbuh di gereja ini? Saya hadapin, saya buktikan bahwa saya tidak seperti yang mereka katakan. Saya tahu bahwa gereja itu tempat bertumbuh dan berbuah. Saya harus berbuah di gereja. Saya harus bertumbuh, berbuah di gereja. Saya harus terjun dalam pelayanan dan seterusnya. Next, berikutnya. Tanda-tanda engkau tertanam di gereja lokal. Pertama, ini menurut Paulus Suteja. Dan saya pikir ini adalah benar. Kalau saudara tidak setuju, tidak apa-apa, nanti kita sharing. Tanda-tanda seseorang tertanam di gereja. Pertama, dia setia beribadah. Bilang amin. Amin. Tanda-tanda orang itu mulai tertanam di gereja, dia mulai setia ibadah. Ibadah umum minggu jam 8, dia ingat ibadahnya. Nggak peduli acara arisan, nggak peduli acara marga, nggak peduli acara apa, cari Tuhan dulu. Orang kata nggak ada amin. Berat Pak Pendeta, kan marga juga ada ibadah. Baca Alkitab, jangan meninggalkan pertemuan ibadah. Ibadah yang dimaksud bukan arisan, tapi gereja lokal. Kalau nggak setuju boleh nanti ketemu dengan saya. Kedua, orang yang tertanam di gereja, dia terlibat dan support pelayanan melalui doa, tenaga, dan talenta, bahkan harta kita. Bilang amin. Orang yang tertanam, dia support pelayanan. Saya pernah kritik jemaat Tuhan di tempat ini. Saya nggak sebut ini dulu. Kayaknya orangnya udah bertobat. Kayaknya. Pak Teja, saya mau libur dulu pelayanan. Kenapa Bu, Pak? Aduh, karena saya begini Pak Teja. Saya begini. Saya bilang, Pak, Bu, orang itu kalau mau dewasa pelayanannya support pelayanan, bukan mundur dari pelayanan. Orang yang tertanam di gereja itu dia harus support, dia harus dukung pelayanan. Melalui apa Pak?
servis, bersih-bersih bantu. Pak, saya nggak bisa doa, tenaga juga sibuk Pak, talenta apa lagi? Cuma saya punya duit Pak, lumayan banyak lah. Saya support gereja Pak, sebulan 10 juta. Oh haleluya, 12 kali. Pak, saya nggak punya doa, nggak punya tenaga, nggak punya talenta, nggak punya harta. Matilah kau. Tidak kasar sekali pendeta bilang matilah kau. Saya pikir nggak mungkin. Semiskin-miskinnya orang pasti bisa melayani Tuhan. Bilang amin. Ada doa, ada tenaga. Haleluya. Terus, kenapa tanda-tanda orang tertanam di gereja? Dengar. Mana Pak Altrento? Lihat Pak. Taat dan ada penundukan diri. Tadi saya ditekan orang tuh, Pak, duduk Pak. Saya bilang Pak Altrento, doa syafaat tidak ada perintah duduk. Saya berdiri Pak. Oh iya Pak. Bukti jemaat bertumbuh, tunduk sama pemimpin. Kalau dari tabiatnya udah memberontak, susah gimana gereja mau bertumbuh. Kalau tabiatnya pemberontak, tabiatnya ngelawan saudara, susah gereja bertumbuh. Tunduk sama pemimpin. Kalau orang tertanam di gereja, tunduk benar dalam kebenaran. Terus kalau dia nggak benar, Pak gimana? Sampaikan kebenaran dengan hikmat Tuhan. Istri-istri tunduk sama suami, bilang amin. Cuma 3 istrinya. Kayaknya kok mau semua di sini. Ini acara khas kopri ya kayaknya di sini. Istri-istri tunduk sama suami, bilang amin. Tuh, yang di aja bilang amin. Yes. Iya dong, emansipasi pria nih sekarang. Terus suami-suami tunduk sama istri? Tidak. Suami gak boleh tunduk sama istri. Nanti jadi suami-suami takut istri. Suami itu bukan tunduk, suami itu kasihi istri. Iya. Alkitab gak bilang suami tunduk istri. Suami itu cintai istri, kasihi istrimu. Anak-anak tunduk sama orang tua. Cuman Andres doang yang bilang amin tadi. Gak ada anak-anak di sini. Anak-anak tunduk sama orang tua. Amin. Anak-anak itu perintahnya 2 loh sama orang tua. Yang pertama, taatilah dan hormatilah. Dengar baik-baik. Anak muda dari atas dengar baik-baik. Itu bukan anak-anak yang tidak itu. Kitab Efesus pasal 5, anak-anak itu perintahnya 2 sama orang tua. Yang pertama, taatilah orang tuamu dan hormatilah orang tuamu. Kenapa berbeda? Perhatikan baik-baik. Taatilah dalam terjemahan bahasa asli itu digunakan untuk anak-anak yang belum menikah, yang belum memisahkan diri dengan orang tua. Jadi selama dia masih bergantung dengan orang tua, anak harus taati orang tua. Tapi ketika anak sudah menikah, memisahkan diri, bersatu dengan istrinya, berarti anak bukan lagi gak taat. Anak harus menghormati orang tuanya, menghormati pemahamannya luas, termasuk kasih duit sama orang tua. Iya dong, harus diaminkan. Saya kadang kasihan sama orang tua, anaknya udah kaya raya, bapak ibunya susah, makan aja ngutang. Jangan diaminkan. Anak-anak harus ingat sama orang tua. Maafkan saya, Andres minta maaf ya. Waktu kemarin saya ngajar konseling pernikahan sama Andres dan Alda, saya membahas mengenai manajemen keuangan keluarga. Saya sampaikan 3 prinsip keuangan keluarga, dan di akhir saya katakan Andres ada 3 hal harus diperhatikan dalam mengatur keuangan. Yang pertama adalah harus kasih persepuluhan sama Tuhan. Yang kedua, Andres harus belajar kasih orang tua atau mertua. Yang ketiga, harus belajar nabung. Suami istri udah menikah dengerin nih, mau dikosong lagi ntar boleh daftar. Menanya dia 1 juta, ribut tuh. Ya kan aku yang cari duit, kamu kan gak cari duit, ribut, mau cerai gara-gara gitu. Jadi harus berani ngasih orang tua, jangan tutup mata, kasih orang tua, mertuamu adil. Yang ketiga, nabung, invest. Saya katakan sama Andres, saya punya tabungan anak, tabungan keluarga, sekalipun jumlahnya sedikit. Oke.
tertanam di gereja lokal, dia harus taat dan penundukan diri. Makanya nanti kalau yang WL bilang belum suruh duduk, jangan duduk. Amin. Taat. Ya. Taat. Kalau perjamuan kudus juga gembala belum bilang dalam nama Yesus mari kita makan, belum suruh makan udah itu udah sama kritik di orang kerok nanti itu ngurusin. Ketika gembala sidang dalam nama Tuhan Yesus mari kita makan roti itu baru dimakan dalam nama Yesus. Ini ngomong dulu kan. Oke, yang ketiga terakhir, bagaimana agar saya berakar di dalam Kristus? Yang pertama apa? Anda dan Tuhan. Dua, tertanam di gereja lokal. Yang ketiga, ini sederhana. Kalau kita mau berakar, maka kita harus punya prinsip saya dan berbuah. Bilang amin. Jangan cuma berakar doang dong gitu. Saya sudah berakar di GC Batu Karang, tapi nggak ada buahnya, nggak ada hasilnya. Karena itu kalau kita sudah tertanam, engkau harus punya prinsip saya harus bertumbuh dan berbuah. Next. Perhatikan baik-baik, Lukas 8 ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah dengar firman menerimanya dengan gembira. Dengar. Tabel ke-15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah dengar firman, amin, simpan firmannya, amin, dalam hati yang baik lalu keluar. Next, ayat tadi, ayat 15, di sana ada orang yang baik, di tanah yang baik, itu dengar firman. Sekarang sudah dengar firman. Setelah dengar, simpan firman itu dalam hati. Jangan dengar firman, lalu keluar lagi. Simpan dalam hati. Taruh di dalam hati. Hati apa? Hati yang baik. Maksudnya apa sih Pak Pendeta? Tidak kerasin hati saat dengar firman. Bilang amin. Jangan jadi keras kepala, jangan jadi orang bebal ketika mendengar firman Allah. Kita harus jadi orang yang tidak mengeraskan hati. Hati yang keras sama seperti tanah yang berbatu. Tidak mendengarkan firman sebatas lucu-lucu doang. Pak Teja kalau kata lucu yang diingat kok Pak Teja adalah lucunya doang. Gak boleh saudara, itu juga tidak berakar. Tapi dengar firman, simpan di hati, lakukan, maka engkau menghasilkan buah. Harus membangun kebiasaan Buraka untuk baca dengar firman, dirangkum kalau perlu, diingat baik-baik, lalu dibagikan kepada orang lain supaya kita bisa bertumbuh. Amin. Keluargaku, yang ketiga ini simpel, gak lama-lama. Supaya kita berakar, pastikan engkau berbuah. Gimana caranya berbuah? Dengar firman, lalu renungkan di hati dan lakukan firman itu. Anak muda yang suka ngelawan sama orang tua, dengerin firman, renungin di hati, lakukan. Tadi orang tua sama anak-anak sama orang tua, taat dan hormatilah. Dengerin tuh, taruh di hati, lakukan. Lakukan, maka itu akan lihat ada buah yang hasil, yang hasil yang keluar dalam hidupmu, dalam tubuh. Itu firman Tuhan. Kesimpulan terakhir. Kesimpulannya, oke. Agar bertunas, kita harus berakar. Agar berakar, ya harus tertanam. Sudah berapa dalam sebagai jemaat kita tertanam di gereja? Baru setia beribadah, mulai terlibat support pelayanan, udah mulai memperlengkapi gereja dengan visi misi, wah luar biasa. Mulai terlibat di dalam pelayanan, mulai terlibat dalam hal-hal yang baik, supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Amin. Ini saja firman Tuhan yang saya bagikan. Jika ada hal-hal yang salah yang tidak berkenan, mohon maaf. Dan mari kita belajar bersama-sama, berlomba-lomba untuk tetap berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, main musik, tolong bantu saya menaikkan sebuah pujian.
Kita akan naikkan pujian kepada Tuhan yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya dan seterusnya. Disabkan slide-nya, dimunculkan saja kalau sudah dapat, mungkin jemaat lupa liriknya. Yang terutama di dalam hidup ini dan seterusnya. Bapak Ibu, kalau itu sudah tahu lirik lagu ini, mari saya mengundang saudara boleh memejamkan mata, berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama mengoreksi hati, pikiran, hidup kita. Sudahkah kita jadi jemaat yang berakar, bertumbuh dan berbuah? Jangan jadi anak-anak Tuhan yang mandul, yang statis. Setialah beribadah, terlibatlah dalam pelayanan, andalkanlah Tuhan, dan mulai bertumbuh dan berbuah. Yang terutama dalam hidup ini,